Pemirsa, tak hanya disorot soal dugaan ajaran sesat, Majelis Ulama Indonesia Pusat menyatakan Ponpes Al Zaitun terafiliasi dengan gerakan radikal NII atau Negara Islam Indonesia. Kesimpulan ini disampaikan dalam hasil penelitian atau laporan hasil penelitian yang dilakukan di tahun 2022. Afiliasi dilihat dari pola perekrutan, penghimpunan dana, dan penarikan dana yang dilakukan oleh dari anggota ke masyarakat. Namun di balik itu pertanyaannya pemirsa, apakah praktik ini adalah topeng untuk menutupi kegiatan yang sebenarnya? Seperti apa kegiatan yang sebenarnya tersebut? Kita akan bahas lebih dalam bersama dengan Ketua Tim Investigasi Ponpes Al Zaitun yang juga merupakan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi atau Pemprov Jawa Barat, Iip Hidayat, dan pengamat intelijen Ridwan Habib. Dan kami juga masih menunggu kehadiran Wasekjen MUI untuk bergabung bersama kami malam hari ini. Dan tampaknya memang sudah masuk ya dari Wasekjen Majelis Ulama Indonesia bersama dengan kami malam hari ini, Pak Iksan Abdullah. Selamat malam Bapak-bapak, saya sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Fani. Baik. Kang Iip. Oh, siap Mas. Terima kasih telah bergabung bersama kami malam hari ini. Saya ke Pak Iip terlebih dahulu. Pak Iip, dari tim investigasi sendiri sudah diturunkan ya, dan sesuai dengan instruksi dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil kemarin, sejauh ini apa saja hasil investigasi terhadap Ponpes Al Zaitun? Baik, terima kasih Bu Fani. Jadi saya ingin relat dulu, Ketua Tim Investigasi bukan saya, tetapi Wakil Ketua MUI Jawa Barat. Nah, tim investigasi hari ini sesuai perintah Pak Gubernur adalah datang ke Pemda Kabupaten Indramayu dalam rangka berkomunikasi berdialog dengan Bupati dan Forkopimda di Indramayu. Kebetulan di Indramayu juga sudah datang tim dari MUI Pusat, jadi kami kolaborasi berdiskusi. Nah, kemudian tujuan kami tim investigasi sesuai dengan arahan Bapak Gubernur bahwa sesungguhnya ketika bicara kewenangan provinsi itu terbatas ya, hanya sekedar harus menjaga kondusivitas, tertib dan sebagainya. Nah, maka itu dibikinlah tim investigasi yang multi stakeholder, termasuk di dalamnya ada Forkopimda. Hari ini saya malam ini masih di Kecamatan Gantar Indramayu dalam rangka mengantar ketua tim untuk menyampaikan surat panggilan kepada Syekh Panji Gumilang. Mudah-mudahan beliau kooperatif. Besok kita undang ke Bandung untuk ketemu dengan tim investigasi, tidak saja dari tim Jawa Barat, termasuk tim dari MUI Pusat. Demikian. Oke. Tapi kalau misalnya bicara mengenai ajaran atau ya hal-hal yang berbau kontroversial dari Ponpes ini juga menjadi pertimbangan tersendiri dong bagi proses investigasi tersebut, Pak Iip. Ya, betul. Justru ini yang bikin ramai di medsos dan di masyarakat sampai ada yang merasakan ada kontroversi. Kontroversi inilah yang sedang kita dalami, di mana letak masalah yang sesungguhnya. Makanya kita ingin tabayun. Tabayun dikedepankan karena kita ingin bisa mengkonfirmasi, bisa juga mengklarifikasi seperti apa komentar-komentar yang disampaikan di medsos itu tingkat kebenarannya. Oleh sebab itu, tim investigasi ini multi stakeholder. Jadi tidak saja kami dari pemerintah, ada juga dari MUI, dari tokoh masyarakat, tokoh agama, termasuk ormas-ormas Islam, agar ini komprehensif, termasuk aparat juga dalam halnya Forkopimda. Itu nanti sesuai dengan tupoksinya, sesuai dengan kewenangannya, akan menjalankan tugas untuk menginvestigasi. Mudah-mudahan besok hadir, kemudian kita ada hasilnya seperti apa. Dan hasil daripada tim Jawa Barat itu adalah merupakan sebuah rekomendasi. Jadi Pak Gubernur menyampaikan rekomendasi kepada pemerintah pusat. Baik, sejauh ini hasil atau fakta-fakta yang ada di lapangan dari pengamatan Pak Iip, kemudian juga apakah sudah bertemu langsung dengan sosok Panji Gumilang ini? Ya, sebetulnya saya tadi sudah sampai di Indramayu, tapi tadi kita sepakat karena hari ini agendanya menyampaikan surat undangan saja ke panggilan, maka kita sepakat yang menyampaikan hanya ketua tim investigasi. Baik. Sesungguhnya di sini ada juga Ibu Bupati, di sini ada juga ketua MUI Pusat juga ada di sini. Baik. Nah,
Kalau begitu saya langsung saja ke Pak Iksan. Pak Iksan, selamat malam. Dari MUI sendiri bagaimana sekarang? Setelah ada pengamatan, ya katakanlah MUI sendiri sudah pernah ke Ponpes yang bersangkutan 20 tahun yang lalu, pernah ada laporan, sempat mereda begitu sampai akhirnya kembali menjadi kontroversi saat ini. Ya, Mbak Fani, saya kira selamat malam. Assalamualaikum Mas Kang Iip dan Mas Haddad. MUI sendiri sudah melakukan penelitian sejak lama ya, tahun 2002, tahun 2001, tahun 2002 dan terpublish. Serta hasil penelitian ini sangat valid bahwa yang pertama ajaran yang dikembangkan oleh Panji Gumilang di Mahat Az-Zaitun itu adalah menyimpang. Nah, ini kemudian terlihat dari relevansi dari penelitian itu terlihat dari berbagai medsos yang diunggah oleh Panji Gumilang dan timnya, dan itu telah terverifikasi ya bahwa yang pertama sudah jelas semua publik mengunduhnya, yaitu tata cara salat yang tidak sesuai dengan ajaran Islam bagaimana melaksanakan salat. Terlihat dari safnya, kemudian yang kedua terlihat dari bagaimana mereka mencampurkan ya kaum muslimin dan muslimat ya jamaah laki dan perempuan itu dalam satu tempat ya yang tidak terpisah, artinya dicampur. Lalu kemudian mereka juga sedang beredukasi bagaimana perempuan bisa menjadi khotib sholat Jumat. Nah, ini tentu saja telah dianggap menyimpang, dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 38 mohon maaf tahun 2023 telah menegaskan bahwa tata cara salat yang diajarkan di Az-Zaitun adalah menyimpang, dan penyimpangan tersebut adalah didasarkan kepada cara pandang mereka dalam bernegara. Ini korelasinya ya, yang menurut penelitian MUI adalah terafiliasi dengan negara Islam, yang mereka mengatakan bahwa periode atau masa sekarang ini adalah fase Mekah, yang dimana salat itu belum menjadi wajib. Sehingga salat yang dipertontonkan sekarang ini di medsos adalah tata cara bagaimana salat, bukan salat yang sebenarnya. Nah nih, mengapa demikian? Karena tadi pemikiran yang terpapar dengan cara bernegara, yaitu mereka mengembangkan atau terafiliasi dengan NII tadi, sehingga periode Mekah itu sesungguhnya tidak masih mengizinkan untuk tidak melakukan salat. Lalu kemudian mereka mengatakan, Panji Az-Zaitun itu mengatakan, Panji Gumilang, bahwa berzina itu boleh asal membayar uang tebusan dosa yang berjumlah 2 juta. Sudah dari 2 Dan yang terakhir, tahun yang lalu, yang ramai sekarang adalah ketika haji. Haji boleh dilakukan cukup di Mahat Az-Zaitun dan tidak perlu haji itu di tanah suci. Nah, dengan cara berputar di halaman Mahat dan melempar jumroh dengan 7 sak semen. Nah, pengembangan ajaran inilah yang kemudian dianggap dan relevan sekali dengan temuan atau hasil penelitian dan kajian MUI tahun 2002. Satu hal bahwa perbuatan-perbuatan ini terus dilakukan ya, dan ini meresahkan serta menghina agama Islam, Nabi sekaligus Allah. Ya, Mbak Fani. Iya, maksud saya ini sudah berlangsung begitu lama kan, Pak Iksan, dan ya notabene bisa dibilang kita bisa menggunakan pasal pidana terkait dengan praktik-praktik yang terjadi di Ponpes tersebut. Kenapa tidak ada ya tindak lanjutnya begitu? Ya, artinya begini Mbak, MUI sebagai lembaga moral tentu tidak memiliki kewenangan bagaimana menindak Panji Gumilang, tetapi sebenarnya yang dilakukan Panji Gumilang sudah cukup merupakan tindak pidana
dalam ranah delik umum, bukan delik aduan lagi. Jadi betul. Polisi dan kejaksaan tidak perlu menunggu aduan dari masyarakat karena ini merupakan delik aduan, merupakan penghinaan dan penodaan terhadap agama, melanggar Undang-Undang PNPS nomor 1 tahun 65 tentang PNPS ya, tentang penodaan agama. Jadi tidak perlu lagi polisi serta aparatur negara yang lain menunggu delik aduan atau menunggu aduan dari masyarakat. Jadi seharusnya segera aparatus keamanan dalam hal ini polisi dan Kejaksaan Agung untuk melakukan pemanggilan dan selanjutnya proses-proses hukum kepada Panji Gumilang untuk meredakan kondisi yang sekarang gesekan-gesekan sudah meletup dan menyusahkan pemerintah, masyarakat dan semua. Pada akhirnya ini menjadi bom waktu yang besar yang saat ini saja sudah mulai meletup. Nah, ini harus untuk menghindari itu, maka seyogianya kami menyerukan dari Majelis Ulama Indonesia agar segera melakukan tindakan hukum terhadap Panji Gumilang dan menyelamatkan Ma'had ini ya, Al-Zaitun, untuk tidak lagi terpapar dengan pemikiran-pemikiran atau paham-paham yang menyimpang dalam hal pelaksanaan agama, yaitu agama Islam. Baik, sebelum saya ke Mas Ridwan, saya kembali ke Pak Iip. Dengan adanya rekomendasi atau concern dari MUI ini, Pak Iip, apakah dari tim investigasi sendiri juga akan bekerja sama tentunya dengan kepolisian? Mengingat yang terjadi sampai dengan saat ini, polisi masih hitungannya menjaga kondusivitas masyarakat sekitar Ponpes tersebut, melindungi ketika ada massa yang barikade massa begitu, atau massa yang menyerbu, mendemo, melakukan aksi di depan Ponpes, tapi ya tidak melakukan apa yang tadi menjadi rekomendasi dari MUI. Ya, jadi begini Mbak, ini tadi disampaikan juga bahwa sesungguhnya ini bicara masalah kewenangan. Jadi kalau gubernur itu ultra vires, keterbatasan kewenangan. Ini sebetulnya kewenangannya besar. Tetapi Pak Gubernur membuat tim itu adalah karena tanggung jawab sebenarnya pemerintah umum, yaitu masalah menjaga terang tidur, ketertiban dan juga kondusivitas. Ini kan terjadi unjuk rasa itu bagian daripada itu. Nah, ketika bicara substansi ya, kemudian ada penghinaan atau pelecehan segala macam berkaitan dengan agama, itu kewenangannya ada di MUI. MUI sudah mengeluarkan itu. Mungkin yang lain juga ada di Kemendak. Nah, ketika ini akan bertindak, tentu sesuai dengan kewenangan dan tupoksi masing-masing. Boleh jadi nanti aparat penegak hukum masuk juga di sana. Jadi Pemprov Jabar itu lebih membantu mempercepat proses ini agar ada segera tindakan, agar ada segera kepastian. Itu saja. Oke, baik. Ya, berarti ada birokrasi, ada perizinan, ada kewenangan yang menjadi faktor utama mengapa sampai dengan saat ini Ponpes tersebut belum ditindaklanjuti begitu ya. Mas Ridwan, monggo, dari insinuasi yang Anda tangkap, fakta-fakta yang terjadi di lapangan, kemudian juga tentunya narasi yang beredar saat ini, bagaimana perspektif Anda? Ya, Mbak Fani, dan saya kira memang ini sudah sangat meresahkan ya. Kita ini 7 bulan menjelang Pilpres dan isu agama itu sensitif sekali, bisa sangat berdampak di kerukunan antar warga masyarakat. Karena itu saya setuju bahwa pemerintah harus segera bertindak. Dalam hal ini pemerintah Provinsi Jawa Barat saya kira juga sudah baik dengan melakukan pembentukan tim, kemudian melakukan klarifikasi, melakukan tabayun. Tetapi menurut saya ini tidak cukup hanya level Pemprov. Ini sudah saatnya pemerintah pusat, dan karena ini sudah sudah menyangkut akidah, sudah sesuatu yang sangat sensitif sekali. Saya kira levelnya bisa sampai wakil presiden menurut saya. Artinya bisa kemudian Bapak Wakil Presiden membuat tim khusus atau menugaskan misalnya kepada Bapak Menko Polhukam untuk mengambil alih ini dari Pemprov Jawa Barat menjadi urusan pemerintah pusat. Adapun tadi misalnya Ustadz Iksan Abdullah dari MUI menyatakan penegak hukum masuk, saya kira juga bisa Kejaksaan Agung bersama kepolisian bisa melakukan verifikasi ataupun pemanggilan awal ya sebagai saksi-saksi. Kan ini kan versi-versi nih, ada versi medsos, ada versi Al-Zaitun, ada versi yang lain. Nah,
klarifikasinya itu dilakukan langsung oleh penegak hukum, dan itu bisa. Kan fungsi jaksa agung, ada jaksa agung muda bidang intelijen di situ misalnya, sehingga belum langsung ke penyidikan tetapi langsung dibawa ke ranah pusat. Saya kira ini akan juga mempercepat waktu, karena sekali lagi isu SARA ini sensitif sekali. Di akar rumput itu bisa sangat membakar, sehingga daripada kemudian kita menyesal di kemudian hari, sebaiknya saran kami adalah ambil alih segera oleh pemerintah pusat. Gitu, Fani. Oke, baik. Bagaimana dengan, ya saya belum bisa mengatakan apakah ini fakta yang terjadi di lapangan, itu kita harus minta bagaimana nanti hasil investigasi dari pihak PAIIP dan juga teman-teman, serta tentunya bagaimana MUI dulu meneliti, kemudian juga datang langsung ke Ponpes tersebut. Tapi katanya Ponpes Al Zaitun ini juga ada backingan gitu, yang mengarah tadi juga seperti pernyataan dari Pak Iksan, ada dugaan keterlibatan kepada negara Islam Indonesia NII atau ya ormas-ormas atau komunitas atau apapun itu yang berhubungan sama radikalisme, Mas Ridwan? Indonesia itu negara hukum. Siapapun di Indonesia ini harus patuh dan taat kepada hukum yang berlaku. Bahkan presiden sekalipun. Betul. Jadi saya kira tidak ada satupun warga negara Indonesia yang bisa bebas dari hukum. Dengan demikian memang sistem negara kita ini dibangun. Ini adalah konsekuensi konstitusi bahwa kita berada dalam negara berlandaskan hukum. Jadi saya kira isu backingan atau isu orang kuat atau isu orang besar itu saya kira sudah tidak relevan lah. Ya. Dan justru ini saya kira jadi pertaruhan kewibawaan pemerintah. Dalam hal ini pemerintah Presiden Jokowi, ketika ada keresahan seperti ini, maka dilakukan segera upaya mitigasi dan solusi secepatnya. Nah, saya setuju dengan beberapa pendapat tadi bahwa memang harus ada tabayun klarifikasi, oke. Tetapi menurut saya jangan terlalu lama. Ini sudah saya mendata ini 2 minggu. 2 minggu ini terjadi perdebatan di media sosial. Bahkan sebenarnya kan ini sejak awalnya itu kan dipicu dari sebuah foto sholat Idul Fitri kalau nggak salah di medsos. Ada kursi-kursi begitu ya, ada kursi-kursi lalu kemudian rame di medsos, lalu kemudian viral, dan ini kan sudah mau Idul Adha. Artinya kan sudah hampir 1 bulan lebih. Betul. Nah, karena itu semoga saja pemerintah pusat, Pak Mahfud MD, kemudian mengambil alih ini sehingga langsung clear. Saya kira saya bukan berarti merendahkan atau meremehkan Pemprov Jawa Barat, tapi levelnya ini adalah menurut saya ini sudah levelnya pemerintah pusat. Karena ini sudah ranahnya sudah sangat sensitif. Baik. Kalau begitu saya kembali ke PAIIP. Tadi sesuai dengan pernyataan atau masukan begitu dari Mas Ridwan. Ini pertaruhan. Ya, Pemprov Jawa Barat yang berwenang saat ini untuk melakukan investigasi, tapi harus ada backup begitu dari pemerintah. Kalau kita bicara mengenai backingan lagi, katanya Ponpes Al Zaitun di backing sama siapalah, entah siapa itu yang sampai dengan saat ini ya menjadikan sosok Panji Gumilang atau ajaran-ajaran atau sesuatu yang viral yang muncul dari Ponpes Al Zaitun seakan berada di atas angin, tidak ada yang bisa meredakan seperti itu, Pak Iip. Ya, menurut saya tidak begitu juga, Mbak. Jadi tidak bicara backingan segala macam. Jadi justru Pemprov Jabar berinisiatif membuat tim ini untuk mempercepat proses ini. Dan hasil ini untuk memperkuat tim pusat nanti, seperti yang tadi disampaikan oleh pengamat bahwa ini kan ketika bicara kewenangan juga, Mbak, ini kan kita negara hukum ya, jadi harus beratur gitu. Nah, kami diberi waktu 7 hari, makanya kami melayangkan surat besok untuk tabayun dulu. Walaupun sisi lain ngapain tabayunnya segala macam, tapi ya kami lakukan itu, Bu. Karena kita harus memastikan ya seperti apa gitu ketika hasil tabayun itu, hasil klarifikasi konfirmasi itu seperti apa, itu akan menjadi rekomendasi pemerintah Jawa Barat kepada pusat. Kalau misalnya Panji Gumilang atau pihak Ponpes Al Zaitun tidak mau melakukan tabayun, gimana? Nah, langkah selanjutnya itu kami sudah berbuat baik, artinya sudah memberi kesempatan ya. Nanti kami akan sampaikan juga kepada pemerintah pusat seperti apa, apalagi MUI sudah mengeluarkan fatwa kan, artinya kita di daerah yang tadi betul kata Bapak pengamat harus segera diambil alih oleh pusat sesuai kewenangan. Namun pusat juga saya tahu hari ini sedang turun juga dari MUI, Bu. Jadi mereka juga sedang mengumpulkan data-data, informasi, saya kira itu untuk melengkapi. Kita tidak bisa serta-merta ya, karena harus berdasar. Saya kira
aparat juga sudah punya data-data itu, tapi tidak bisa sesegera mungkin kalau tidak berdasar fakta hukum yang ada. Baik, baik. Iya, kita harus berlandaskan kepada fakta hukum karena negara kita negara hukum. Kalau dari MUI sendiri, Pak Iksan, saya penasaran sebenarnya dari penelitian atau ya MUI kan pernah turun begitu ke Ponpes Al Zaitun sebelumnya. Apakah sempat bertemu dengan Panji Gumilang, sosoknya seperti apa? Kenapa bisa sampai ada ajaran-ajaran yang ya bisa dikatakan menyimpang seperti ini? Karena kemarin kita sempat berdialog juga dengan mantan santri dari Ponpes Al Zaitun. Kalau bicara mengenai ajarannya atau ya kurikulum begitu yang ada di pondok pesantrennya sendiri sebenarnya tidak menyalahi apapun yang ditetapkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Tapi yang meresahkan yang ada di bawahnya itu, Pak Iksan, gimana? Ya, jadi apa yang ditemukan di dalam Ponpes tentang materi, kurikulum, dan pengajaran tentu ini normal saja, tetapi kemudian mereka juga jangan lupa menggunakan yang namanya taqiyah, kebohongan. Jadi apa yang diajarkan itu berbeda dengan yang didoktrin oleh Panji Gumilang. Dan ini sesuatu yang sangat sulit pembuktiannya, kecuali tadi tim kami yang tahun 2002 yang dipimpin sendiri oleh Kiai Ma'ruf Amin telah menguak fakta bahwa yang pertama tadi, yang pertama adalah Zaitun terafiliasi dengan gerakan NII yang merupakan Darul Islam awalnya, dan itu adalah Panji Gumilang sendiri. Sebelum mendirikan pesantren, dia adalah panglima dari Darul Islam atau NII KW 9. Wow. Otomatis pemikirannya juga akan mengendus, akan terpapar dan memaparkan kepada santri-santrinya dengan cara yang lihai tadi. Karena Panji Gumilang itu bukan orang yang tidak pintar, tidak cerdas. Bagaimana dia menguasai aset yang sebegitu besar dan bisa mendoktrin santri sebegitu rupa. Dan ketika satu suro itu ribuan orang jumlahnya, bahkan jutaan hadir di area Ponpes, itu adalah sesuatu yang memang pintar, cerdas yang dilakukan atau doktrinasi yang dilakukan oleh Panji Gumilang. Nah, yang kedua tadi hasil penelitiannya menyimpang, dan itu relevan kemudian. Mengapa menyimpang? Karena tadi doktrinasi yang dilakukan oleh Panji Gumilang. Dan kalau pada hari ini Pemprov itu sudah melakukan investigasi, melebur bersama tim kami dari pusat, itu saya kira langkah awal yang memang menjadi kewajiban Pemprov. Dan tentu ini kita apresiasi karena juga merupakan wilayah dari Pemprov Jawa Barat, dan Kang Iip ini sudah bergerak saya kira bersama MUI Jawa Barat dan Pusat. Ini kami mengapresiasi, semoga besok Panji Gumilang kooperatif. Tadi apapun memang tabayun tetap diperlukan, dan manakala tidak diindahkan proses tabayun ini, tentu MUI tidak akan surut untuk memfatwakan bahwa Panji Gumilang memang mengajarkan ajaran yang sesat dan menyesatkan. Dan ini menjadi tuntutan kita semua bahwa hal ini agar segera keresahan, kemudian adu domba, serta kebohongan, serta ajaran-ajaran menyimpang ini kemudian bisa meracuni mempapar banyak orang, mengorbankan banyak orang lagi. Apa yang disampaikan oleh Mas Ridwan, itu saya kira tepat, dan nantinya menjadi bom waktu. Dan saatnya sekarang aparatur negara yang memiliki struktur yang sangat kuat, yaitu aparatur kepolisian, Kejaksaan Agung di bawah Menko Polhukam, saya kira ini sangat penting untuk segera melakukan tindakan hukum dengan cara memanggil, menginvestigasi dan seterusnya memproses hukum. Ingat, siapapun tidak ada yang untouchable di negara ini. Yes, di mata hukum semuanya sama. Equality before the law itu harus ditegakkan. Jadi tidak hanya slogan. Setuju. Nah, tapi pertanyaannya juga sih sebenarnya, dan ini akan saya alamatkan kepada Mas Ridwan Habib terkait dengan mengapa sebenarnya ini kan bukan kali pertama orang-orang seperti Panji Gumilang
yang kontroversial seperti itu, ajarannya sudah ya apapun yang diucapkannya di baik secara langsung maupun yang ada di media sosial itu bisa meraih banyak simpati dan juga pengikut. Ini bukan pertama kali terjadi di Indonesia. Fenomena ini seperti apa dan bagaimana menurut Mas Ridwan pemerintah menyikapinya? Tapi tahu dulu jawabannya Mas Ridwan, Pak Ihsan dan juga Pak Iib. Apabila Bapak masih bisa bergabung di segmen berikut, kita akan lanjut kembali dialognya kita bertiga sama-sama semuanya. MNC News Prime masih akan kembali setelah jeda. Tetaplah bersama kami.